Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak narasumber kita hari ini Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Kuldun Muji MA, Bapak Ketua PCM Harapan Jaya Bapak Dr. Andes Agus Saiful Rikdar, Ibu Ketua PCM PCA Harapan Jaya Ibu Sulastini BDM, yang ketiga-tiganya kami hormati dan kami banggakan. Mudah-mudahan beliau ini diberi kesehatan badannya sehingga menambah panjang umur, bisa memimpin kita semua dalam hal kajian ilmu agama. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Bapak Ibu jamaah Masjid Tabligh PCM PCA Harapan Jaya yang berbahagia, sholawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan akhirnya para kita sebagai umat yang selalu umat dunia mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu jamaah Masjid Tabligh yang berbahagia, hari ini Sabtu tanggal 7 September 2024, narasumber kita seperti tadi sudah saya sebutkan ialah Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Kuldun Muji MA. Hari ini akan menyampaikan tema yaitu memaknai hidup dengan menyeimbangkan fitrah sebagai manusia dalam kehidupan keseharian. Untuk menyikat waktu, mari kita sama-sama buka kajian kita ini dengan membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa bil Islam baina qulubil mu'minin wa jabal ittihad wa harramat tafarruqa fi kitabil mubin. Alhamdulillahi ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua yang hadir, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Karena pada Sabtu pagi ini kita diberikan peluang oleh Allah untuk bersama-sama melakukan silaturahim melalui momentum kajian agama kita. Mudah-mudahan kehadiran kita ini semua senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan rahmat salam juga akan tetap melimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh pengikutnya. Salam takzim, salam hormat kepada Pak Kumpul yang telah memberikan waktu untuk kita bersilaturahmi. Dan yang kami hormati seluruh pengurus baik cabang maupun yang lainnya dan seluruh jajarannya dari Muhammadiyah serta ibu bapak yang hadir dalam forum silaturahmi ini. Mudah-mudahan titah langkah ibu dan bapak juga tidak akan pernah putus dengan curahan rahmat dan naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, saya nyebutnya ibu dulu ya. Bukan bapak-bapak tapi ibu dulu. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati. Kesempatan ini akan saya sampaikan yang berkaitan bagaimana kita sebagai hamba Allah memaknai hidup dan kehidupan ini, tapi dengan menyeimbangkan fitrah manusia, terutama dalam kehidupan keseharian. Ibu-ibu silaturahim dengan saya ini yang keberapa kali? Yang pertama ya? Oke. Jadi ibu harus ngelihat saya itu. Biar enggak lupa. Kalau ngelihat sebelah terus lah aku bingung di sini malah ya. Oke. Saya jadi ingat hadis Rasul. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falayasil rahimah. Barang siapa yang kepengen panjang umur, murah rizki, modalnya itu hanya satu, silaturahim. Ya. Dan ini adalah bentuk implementasi kalau kita kepengen panjang umur dan murah rizki, silaturahim. Cuma ada catatan dalam hadis yang lain, ya. Bahwa pada hari kiamat nanti itu ada dua golongan yang akan dicuekin oleh Rasulullah. Dicuekin, apalagi sampai diberikan syafaat, enggak, dicuekin. yakni hamba-hamba Allah yang memutus silaturahmi dan selalu berbuat tidak enak, tidak layak, tidak patut dengan tetangga. Nah, ini hati-hati ya. Ya. Isnani, nah gitu loh. Ada dua kelompok. Yang dua kelompok itu akan dicuekin Rasul pada hari kiamat, manakala orang itu mutus silaturahmi dan berbuat jelek terhadap tetangga. Apalagi sampai enggak ngobrol sama tetangga. Oh, itu sangat berbahaya. Hati-hati ya. Nah, di sini udah enggak benar. Nanti begitu hari akhir Rasulullah cuek. Apalagi memberikan syafaat, udah cuek. Ya, enggak bakalan. Makanya hati-hati, berbaik hatilah dan berbaik
baiklah kepada tetangga. Dan jangan sampai kita memutus silaturahmi. Oke. Nah, hari ini mudah-mudahan ini cepat karena saya sudah berikan handoutnya di situ. Ya, sudah saya cetak. Khawatirnya infokusnya nggak bisa jalan, tapi ternyata bisa. Oke. Ini nama saya Ahmad Khuldun Munji. Ya. Oke. Asli saya Banyumas. Oke. Kalau ada yang dari Banyumas ya. Ya. Oke. Jadi topik bahasanya adalah memaknai hidup dengan menyeimbangkan fitrah manusia dalam kehidupan keseharian. Oke. Jadi poinnya di sini sebenarnya saya akan jelaskan tentang apa itu makna hidup dan apa itu fitrah manusia. Oke. Kemudian bagaimana cara menseimbangkan biar amalia ibadah kita dunia sampai akhirat benar-benar dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang tidak gampang, tapi butuh ikhtiar maksimal dari kita semua sebagai hamba Allah. Saya akan ingatkan ayat yang ada dalam surat Al-A'raf 172. Ini ada perjanjian Allah dengan hambanya begitu ditiupkan ruh. Ya. Ibu ada yang dapat tulisan ini? Oke. Sementara ngelihat sini. Oke. Ada perjanjian Allah dengan hambanya begitu ditiupkan ruh. Ya, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Itu juga udah saya kasih terjemahnya di situ. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam ya dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Oke. Kami menjadi saksi. Dan kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti tidak akan mengatakan sungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Ini terjemahan ini kadang-kadang susah dipahami. Tapi kalau pakai bahasa yang sederhana, ibu dulu dilahirkan ibu atau tiba-tiba ada aja? Ini kayak telur aja. Nah, sebelum lahir kita semua ke dunia ini lagi-lagi ibu. Ibu mengandung, begitu kandungannya 4 bulan, itu disebulkan ruh. Yang akhirnya dia punya kehidupan, ya. Kemudian Allah langsung ngajak dialog itu. Kalau pakai bahasa yang sederhana, ini bahasanya, lu ngerti nggak siapa gue? Nah, gitu loh. Allah nanya sama yang sudah disebulkan itu dan sudah hidup. Lu ngerti nggak siapa gue? Ya aku paham, engkau adalah Tuhan kami. Dan saya bersaksi bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Nah, itu nyebutnya. Kemudian Allah memberikan tambahan kalimat, enggak, saya ngomong sama lu, siapa tahu ntar begitu lu lahir, lu lupa sama gue. Nah, gitu loh. Nah, ini bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kita semua ini yang sudah berumur, ya termasuk yang ngomong, oke. Itu dulu udah diajak dialog sama Allah. Lu ngerti nggak siapa gue? Begitu disebulkan roh itu dan hidup dalam kandungan itu. Kemudian jawabnya apa?
Ya, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Siapa tahu lu begitu lahir lu lupa sama gue. Nah, gitu loh. Nah, ternyata, gitu loh. Ternyata setelah lahir, kalau bapaknya Kristen, anaknya Kristen, ya kan? Bapaknya Islam, anaknya Islam. Bapaknya Hindu Buddha, ya bapaknya sama, Hindu dan anaknya Hindu dan Buddha. Begitu juga yang agama lain, Konghucu dan lainnya. Gitu. Jadi ternyata tidak sesuai dengan janji. Padahal perjanjian itu terjadi, tidak ada seorang pun hamba terlahir ke dunia kalau tidak punya prinsip tauhid kepada Allah. Ya, bahwa Allah itu hanya satu. Tapi ternyata begitu lahir macam-macam, gitu kan? Termasuk bapak mungkin Islamnya juga harus dipertanyakan. Ini Islam karena orang tuanya Islam atau Islam benar-benar sadar kalau dirinya Islam? Kemudian apakah sampai hari ini sudah menjalankan Islam dengan benar? Nah, itu nggak perlu dijawab. Jawab sendiri aja. Ya. Artinya sampai seumur segini, udah yang gampang saja. Karena GBHH, garis besar haluan hidup. Nah, kalau negara dulu kan GBHH. Garis besar haluan hidup kan Al-Quran dan Sunnah Rasul, hadisnya. Sampai sekarang ini, bapak-bapak dan ibu, masih ada enggak yang tidak bisa baca Al-Quran? Baca doang gitu loh. Baca doang. Padahal itu adalah acuan untuk rujukan kalau kita hidup. Iya kan? Oh, padahal janji, aku bersaksi lo Tuhan gue. Gitu loh. Tapi ternyata tatanan dan tuntunannya masih belum dijalankan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian itu adalah punya nilai ketauhidan. Yakin bahwa Tuhan itu nggak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Dan semua orang itu, walaupun yang terlahir kemudian menjadi Kristen, Hindu, pada awalnya semuanya adalah mengakui. Nah, tapi hebatnya lagi, Allah itu tidak membiarkan hambanya tanpa memfasilitasi. Nah, cara memfasilitasinya Allah itu ada dalam surat An-Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidha la'allakum tashkurun. Artinya Allah itu sudah mengeluarkan Anda dari perut ibu Anda semua. Ya. Dan mereka itu goblok. Goblok. Ya. Ya, bahasa halusnya itu tidak mengerti apapun. Wah, bahasa kasarnya itu ya. Bahasa halusnya goblok. Jadi dikeluarkan dari perut ibu mereka itu nggak ngerti apa-apa. Tapi Allah luar biasa. Allah kemudian menjadikan Anda itu instrumen. Instrumennya apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu harapan Allah hanya satu. Mudah-mudahan Anda mampu bersyukur kepada saya untuk menggunakan instrumen itu. Ya, baik pendengaran, penglihatan maupun hati. Nah, tapi pertanyaan lagi, apakah kita sudah menggunakan instrumen yang diberikan Allah itu untuk agama kita? Nah, itu juga pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Karena yang bisa jawab bapak dan ibu sendiri. Kalau saya maksain untuk jawab seperti ini kan salah. Karena agama nggak boleh paksa-paksain. Ini instrumen. Oke. Ada lagi ini cepetan aja ya. Karena udah dikasih tahu sama Pak Yasir sama Pak Kumpul, jangan lama-lama Pak Kudin. Iya, nih. Semilikete nih. 40. Itu kata Dokol itu semilikete. Belgedes. Ini ada ayat lain, An-Nisa ya. Ini kehebatan Allah yang sangat luar biasa bagaimana menghargai kita sebagai muslim. Dan Bapak harus bersyukur terlahir sebagai muslim. Ya. Walaupun mungkin ikut bapaknya, nggak peduli lah. Yang penting muslim. Nah ini ada ayat dalam surat An-Nisa. Bagus. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan. Ya ini. Tabtaghuna aradhal hayatid dunya fa'indallah maghanima katsira. Oke. Janganlah kamu mengatakan kepada orang yang sudah mengucapkan salam
Salam di sini maknanya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bukan seorang mukmin. Nah, lalu kamu membunuhnya. Nah, apalagi ya. Dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Oke. Ini ada ceritanya, sedikit saja saya ceritakan. Ini terjadi asbabun nuzul ayat ini adalah ada pada waktu itu Ahlul Maifa'ah. Jadi kelompok-kelompok kaum Ahlul Maifa'ah. Di situ terjadi perang antara kaum kafir Quraisy dan orang Islam. Singkat cerita, kemenangan ada di pihak orang Islam. Dan salah satu pimpinannya itu adalah Zaid bin Thabit. Kemudian yang mimpin perang orang Islam itu Zaid, itu penasaran. Ini orang Islam menang. Dan kafir Quraisy bubar semua. Tapi saya yakin pasti ada yang ngumpet pikiran dia. Akhirnya yang lain udah pada pulang ke Rasulullah. Dan tidak ada satupun yang berani melapor karena bukan pimpinan perang. Nah, akhirnya dia jalan-jalan di situ. Wah, jalan-jalan mencari siapa tahu ada yang tersisa, tertinggal. Tiba-tiba di balik gundukan batu muncul seseorang dengan angkat tangan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Zaid nggak percaya. Ini pasti bohong. Ini mulutnya cuma lamisan doang. Langsung dipenggal kepalanya. Yes, lepas kepala dengan badan, mati. Kemudian dia cari-cari lagi, nggak ada. Akhirnya langsung dia pulang, lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah Allah memberikan pertolongan ke kita dan kita ada di pihak yang menang. Cuma kenapa saya terlambat balik dan melapor kepada Rasulullah? Karena tadi saya yakin pasti ada orang yang masih ngumpet. Nah, ternyata jalan-jalan saya temukan di gundukan batu tiba-tiba muncul orang mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi saya tidak yakin ya Rasulullah itu tulus dari hatinya. Makanya saya penggal kepalanya. Lehernya, akhirnya kepala dan badan lepas. Begitu sampai cerita itu Rasulullah nggak mau lihat pada saya dan dia memalingkan muka. Memalingkan muka langsung. Karena seperti itu dan itu tidak mencerminkan sifat dan perilaku Rasulullah. Masa Rasulullah diceritain cuek. Nah gitu loh. Sampai memalingkan muka. Makanya diingatkan oleh Allah turun ayat ini. Ya? Turun ayat ini. Makanya ini terjemahan bebasnya yang enak. Bapak dan ibu jangan sekali-kali sesama muslim mengucapkan Anda tidak beriman. Ngomong Anda tidak beriman saja itu tidak boleh. Lah apalagi lu kafir lu zalim lu munafik. Nah gitu, apalagi. Jadi mengucapkan Anda tidak beriman aja atau Anda bukan seorang mukmin itu enggak boleh. Betapa santunnya agama Islam. Oke, ini ayat yang termuat dalam surat An-Nisa. Dan kita sering ibu sering dengar sama bapak ada orang yang gemar mengkafir-kafirkan orang lain. Oke. Memunafikkan orang lain, menzolimkan orang lain. Ya, itu. Itu enggak dibenarkan. Ayatnya ini jelas. Ya, Rasulullah sampai memalingkan muka tidak mau mendengarkan cerita berlanjut dari Zaid gara-gara memenggal leher orang. Padahal orang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Baru mengucapkan dua kalimat syahadat aja itu tidak boleh diapa-apain. Nah gitu, belum ngerti sholat, belum ngerti apa-apa. Baru dua kalimat syahadat. Dan itu adalah rukun Islam yang keberapa? Pertama. Kalau sholat kan yang kedua, ya. Makanya banyak orang yang mau ninggalin sholat. Pak, udah sholat nggak penting. Sholat yang nomor 2. Jijik itu. Itu dalam bahasa Banyumasnya kalau ada orang kayak gitu jijik. Suruh sembahyang, sholat itu kan nomor 2. Nomor pertama kan 2 kalimat syahadat. Baik. Oke.
Ini cerita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan sekali-kali sebagai muslim dan mengaku dirinya muslim, tapi sering berucap yang tidak bagus. Mengucapkan Anda tidak beriman aja. Kalimat itu kelihatannya masih bagus ya. Tapi nggak boleh. Ya. Apalagi lu kafir, lu zalim, lu munafik, lu brengsek. Ini nggak boleh. Itu ada rumus. Kalau ada orang menjelekkan ibu dan bapak, jangan balas kejelekan itu dengan kejelekan. Saya diajarin oleh almarhum bapak saya. Masih terngiang sampai sekarang dan udah saya praktekkan di dalam segala kehidupan yang saya lalui. Jadi kalau ada orang menjelekkan kamu, memarahin kamu, Anda dengarkan. Orang marah didengarkan itu nikmat sekali. Coba kalau ibu marahin bapaknya cuek nggak dengerin, tambah kesel lagi kan. Nah, makanya bapak yang bagus kalau dimarahin ibunya dengarkan. Tapi jangan kayak gini. Wah gitu jangan. Dengarkan. Orang marah didengarkan itu nikmat sekali. Bapak bentak-bentak pada ibu misalnya. Ibu yang bagus dengarkan. Orang marah itu bapak perhatikan. Kalimatnya itu nggak tertib itu pasti. Ya, orang marah itu kalimatnya nggak tertib. Nanti kalau udah selesai, sudah bu misalnya, dasar laki-laki, oh gitu misalnya, udah dengerin lagi, lama-lama kan capek. Nah, akhirnya sudah bu, kalau sudah, kenapa ibu tadi ngomong kayak gini, di pertengahan kayak gini, lah di ujungnya kok ngomong kayak gini, yang bener yang mana? Nah gitu, lah digituin kan malu dia, ya kan? Begitupun bapak. Makanya rumus bagaimana keluarga kita tidak terjadi bentrok suami istri dan anak. Kalau ada yang marah, itu rumusnya biar marahnya tertib. Emang bapak kalau marah nggak tertib ya? Ibu kalau marah tertib nggak? Rumus marah tertib itu satu. Kalau dokter kasih resep, itu lembaran resepnya kayak kosong. Karena isinya itu hanya satu. Gantian. Nah gitu. Jadi kalau marah gantian itu tertib. Ya. Makanya kalau ibunya marah, bapak dengerin. Orang marah itu nikmat sekali kalau didengerin. Nanti kalau udah rampung gantian. Nah, begitu gantian, potong lagi. Paling-paling 3 ronde juga selesai. Dan itu udah saya praktekkan. Di kantor Pak, saya pernah dimarahin habis oleh pimpinan tertinggi kantor saya. Padahal waktu itu saya masih cere. Masih eselon 3. Belum sampai eselon 2 apalagi eselon 1. Yang marahin itu eselon 1. Marah luar biasa. Saya dengerin itu. Begitu rampung, sudah Pak. Kenapa lu nanya kayak gitu? Lu enggak, kalau Bapak sudah gantian. Saya gitu. Nah, akhirnya dia bilang sudah, ya sudah. Saya bersyukur kepada Allah, itu satu Pak, catat. Bahwa Bapak itu masih perhatian sekali ke saya. Yang kedua Pak, saya berterima kasih. Karena pimpinan tertinggi kantor saya itu paham sekali bahwa muka yang seperti ini itu layak dimarahi. Saya gitu. Padahal tidak semua orang lupa bisa marahin saya. Lah Bapak itu bisa. Berarti Bapak paham kalau muka kayak gini layak dimarahi. Makanya saya berucap terima kasih Pak. Kalau itu bagus, satu saat teruskan Pak. Tapi kalau dianggap itu enggak bagus, Bapak tinggalkan. Cuma saya punya prinsip Pak. Bapak kebetulan muslim, saya muslim. Marah itu adalah wataknya setan. Jadi kalau ada orang marah Pak, maaf. Itu sebenarnya itu bukan manusia Pak. Tapi setan yang berwujud manusia. Itu saya gituin tuh. Ketika saya mau dipecat, enggak tuh. Nah, malah minta maaf. Malah minta maaf. Oke, ya bagus ya. Makanya jangan takut. Takutlah hanya kepada Allah. Makanya di sini pesannya, wahai Muhammad, teguhkanlah hatimu untuk mengikuti Islam sebagai agama ciptaan Allah.
Ya. Allah ciptakan manusia sesuai dengan ajaran agama. Ya. Nah, tidak ada yang berubah dalam ciptaan Allah. Dan Islam adalah agama yang benar, akan tapi sebagian besar manusia tidak mau menyadari kebenaran. Oke? Ini pesannya dari beberapa ayat. Simpulnya di sini. Jadi fitrah juga dimaknai sebenarnya bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri. Bahasa Indonesianya. Tapi bahasa agamanya itu fitrah. Ya. Oke, bahasa. Kalau bahasa asingnya itu insting. Jadi ada insting, naluri, fitrah. Oke. Nah, jadi mempunyai naluri agama, yakni agama tauhid. Nah, artinya sesuai dengan pada saat perjanjian pertama sekali disebutkan ruh. Oke. Oke. Ini makna hidup. Ya, oke. Saya terjemahkan makna hidup itu sebuah misteri. Nah, oke. Dan penuh rahasia. Kira-kira Ibu setuju enggak? Setuju? Kalau hidup itu misteri? Coba saya tanya kepada Ibu, ada enggak yang tahu kalau minggu depan ada yang mati? Ya. Ini pertanyaannya menyakitkan, enggak apa-apa. Pak Kumpul kira-kira kapan mengakhiri hidupnya? Lah ini nyebelin lagi ini. Karena penuh rahasia, ya. Dan manusia itu bingung mencari makna dirinya sendiri, okay, tentang hidup. Okay. Ini sebenarnya penjelasannya banyak sekali. Okay. Manusia saling dihantui pertanyaan siapa saya sebenarnya. Okay. Kemudian akan kemana saya ini. Okay. Kemudian untuk apa hidup ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menghantui kita selalu. Bergelayut dalam kehidupan keseharian. Makanya tidak banyak manusia yang mengetahui arti hakikat hidupnya. Ya, kebanyakan yang diketahui hanyalah kenyataan yang tampak saja pada dirinya. Nah, makanya sering banyak orang yang ngomong yang namanya kebahagiaan itu adalah manakala kita memiliki segalanya yang kita inginkan. Nah, tapi sebenarnya kebahagiaan bukan itu. Tapi hamba Allah yang sangat pintar mensyukuri apa yang ada. Ya kan? Kadang-kadang kita kan tidak mampu mensyukuri apa yang ada. Kerjanya ngeluh terus. Apalagi bapak. Bapak apa ibu? Yang suka mengeluh ibu bapak? Ayo. Udahlah dua-duanya aja lah. Oke, ya. Maka tinggalkan yang seperti itu. Saya juga sering sekali ngomong sama istri saya, nggak usah mengeluh. Syukurin apa yang ada. Tapi sangat berat mensyukuri apa yang ada. Oke. Ini satu poin kaitannya dengan hidup. Padahal, ini kalau pelawak itu pidihil, ya. Ya, tapi ini padahal tidak ada seorang pun tahu berapa lama akan hidup. Kapan dimana akan berpulang ke rahmatullah. Salah satunya tadi, Pak Kumpul nggak bisa jawab pertanyaan saya. Iya kan? Termasuk gue. Siapa tahu habis ngomong pulang meninggal. Bisa kan? Loh enggak. Karena meninggal itu bukan urusan kita. Hak prerogatif Allah. Dalam keadaan apa dia mati? Bisa jadi lagi tidur bablas. Ya kan? Atau mungkin gara-gara ibu maksa bapaknya untuk sekali-kali keluar rumah. Malah tabrakan mati. Loh enggak. Nah, itu kan bisa saja. Nah, dengan cara apa dia akan mati? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang kerahasiaan manusia. Ya. Tapi tidak sedikit juga orang yang menyangka bahwa hidup itu hanya satu kali dan setelah itu mati dikubur habislah, ditelan bumi. Ya. Tidak sedikit pula orang mengatakan bahwa hidup adalah natural. Alami saja. Ini saya cerita sedikit. Saya pernah mengambil seorang ahli ilmu pengetahuan, pakar ilmu Jepang. Kemudian mengajak dialog.
Kemudian Jepang itu menjelaskan yang berkaitan dengan kehidupan spiritual. Itu kami lakukan dengan teman-teman di Jogja. Nah, di ujungnya dia memberikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian ada yang tanya, lu hidup, yang hidupin siapa? Jawaban orang Jepang itu bilangnya apa? Natural, alami saja. Terus ditanya sama teman saya, lu matinya kapan? Lu mati enggak? Mati. Nah, yang bikin mati lu siapa? Natural. Jawabnya, itu orang Jepang. Akhirnya moderatornya nggak kuat, dibubarin itu diskusi. Ini orang nggak jelas. Ada yang nggak jelas lagi. Tahun 2007 saya diberikan duit gratis untuk sekolah di Seoul. Di Seoul. Anaknya cantik-cantik ternyata Korea Selatan. Iya, lu seneng banget Bapak bilang cantik. Kemudian profesornya juga hebat-hebat. Makanya menjadi negara maju sekarang. Nah, saya nggak habis pikir. Seharian dia di kelas menjadi pemandu, menjadi penerjemah, profesornya yang nggak bisa bahasa Inggris akhirnya diterjemahkan oleh anak-anak muda. Pada saat istirahat saya deketin perempuan, bukan laki, dan milih yang cantik. Saya hanya kepengen nanya, ente agamanya apa? Kemudian dia nanya sama saya, Munji, ngapain nanyain agama? Loh, Anda nggak punya agama? Enggak. Lah yang bikin hidup lu siapa? Alami saja, gitu. Kurang aja. Lu matinya kapan? Nggak tahu. Lah yang bikin lu mati nanti? Alami saja. Ya. Jadi semuanya itu dianggapnya alami. Jadi ada hidup dan ada mati. Udah jalanin aja apa adanya. Itu hampir kebanyakan orang yang seperti itu. Tapi untungnya akhir-akhir ini Korea Selatan banyak sekali yang menjadi mu'alaf. Okay. Dan orang-orang Islam di sana yang TKI, TKA itu membuat masjid, dan masjidnya sangat besar di Seoul. Padahal ngerti agama aja enggak. Nah, artinya sangat minim agama. Tapi berani dia. Oke. Makanya banyak yang sudah diundang para penceramah Indonesia ke Seoul. Dan saya juga pernah di situ ya. Pada saat di sana diundang sama teman-teman untuk kumpul. Oke. Jadi banyak sekali orang yang tidak percaya adanya agama. Ya, jadi nggak ada. Oke, ini yang berkaitan dengan masalah hidup. Ya. Oke, mana hidup menurut pakar? Ini kalau orang kafir, ini Descartes itu seorang filosof, orang kafir. Memanai hidup itu manusia ada dinyatakan hidup kalau melakukan aktivitas berpikir. Yang penting otaknya masih jalan. Ya biarin aja lah mereka ya. Ini saya ambil hanya sedikit saja. Karma, ini orang komunis. Oh, luar biasa ini. Manusia ada dan dinyatakan hidup jika manusia mampu berusaha mengendalikan alam dalam mempertahankan hidupnya. Makanya orang komunis gak mengenal Tuhan. Apalagi sekarang di Indonesia dikenal ada PKI Gaba, Partai Komunis Indonesia Gaya Baru. Nah, istilahnya sekarang PKI Gaba dan sudah masuk ke seluruh ya, pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif, luar biasa. Dan orang-orang Cina yang masuk, ya maaf ya, itu sudah sangat banyak. Oke. Tapi pemerintah kelihatannya cuek. Atau memang mereka sengaja cuek. Ya. Udahlah Bapak aja yang komentar, aku nggak mau. Oke. Tapi kalau menurut Islam simpel banget ini. Manusia ada dan dinyatakan hidup jika dia telah melakukan aktivitas untuk kebaikan dan dapat memberi manfaat umat manusia yang lain. Simpel kan? Khairun nas anfa'uhum lin nas. Nah, itu makna hidup menurut Islam. Tapi ya, detailnya sebenarnya ada ya pada lembar berikutnya. Oke. Hidup dan mati tidak hanya soal detak jantung, tapi produktivitas.
apa yang sudah kita lakukan. Bisa saja orang telah dikubur ribuan tahun, sudah tidak dikenali kuburnya, tapi dia hidup sebenarnya dan selalu mendapatkan rizki tanpa henti dari Allah. Bapak percaya? Oke, syukurlah. Jadi nggak perlu saya jelasin. Tapi kalau ada yang ngeyel, dalilnya mana Bu? Dalilnya mana Pak? Nah, ini saya kasih satu ayat saja. Padahal ada beberapa hadis, ya. Dan juga ada ayat yang lain. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Nah itu. Wahai kaum muslimin, sekali-kali kalian jangan beranggapan bahwa para mujahid, orang yang selalu bersungguh-sungguh mempelajari dan memperjuangkan agama, yang terbunuh ketika membela Islam itu mati, maka sebenarnya itu hidup di sisi Allah, ya, dan selalu memperoleh rahmat atau rizki. Makanya perbanyaklah Bapak sedekah, ya, dalam bentuk amal jariah. Karena amal jariah tidak hanya bentuknya barang, ilmu pengetahuan juga iya. Jadi nanti kalau mati kita tetap mendapatkan rahmat Allah, walaupun kita wujudnya sudah dimakan cacing. Oke, ya karena udah dikubur. Ya, tapi kalau kita orang yang soleh, insya Allah utuh. Ya. Tapi kalau udah sering ngentit, kalau ngentit kan nyolong sedikit. Ngentit nyolong, nah, ada korup. Maling, ya, kemudian koruptor juga ada koruptor kelas 3, koruptor kelas kakak. Nah, gitu. Makanya sebenarnya ini lagi-lagi fitrah manusia, ya, dengan perjanjian ini, ya. Kalau Bapak mau ngambil barang kecil dan tahu yang diambil sebenarnya banyak, di situ ada, kemudian ngambil satu, ada orang lihat, Bu jangan diambil, Pak jangan diambil, enggak apa-apa cuma satu ini kan banyak, gitu. Sebenarnya udah diingatkan oleh nurani Bapak, agak besar ngambil, kemudian sini sebenarnya dak-duk, jangan, enggak apa-apa sekali-kali. Kalau saya ngomong juga dikasih lebih banyak, gitu loh. Kenapa enggak ngomong? Nah, gitu loh. Kemudian kalau besar sekali, itu dak-duk, tapi setan lihai sekali. Kalau udah koruptor kelas kakap, enggak apa-apa, sekalian basah. Gitu. Jadi yang namanya ngentit sampai koruptor itu luar biasa. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak terbiasa ngentit. Enggak, artinya bisa menghindar dari kebiasaan yang jelek, ya. Oke. Nauzubillah min dzalik. Oke. Jadi rahmat dan rezeki Allah tetap mengalir manakala kita bisa menanamkan dalam kehidupan dalam bentuk jariah. Oke. Kemudian ini lagi, hidup dalam perspektif sudut pandang Islam. Ini jika hati orang dapat menerima petunjuk dan diamalkan dengan sungguh-sungguh di jalan Allah. Itu hidup manusia sebagai muslim. Kemudian menghidupkan kebaikan dengan karya dan kerja nyata agar bermanfaat, baik untuk diri, keluarga, masyarakat maupun bangsa. Jangan Bapak Ibu gampang melabeli orang yang terbaik. Gak usah terpengaruh dengan orang yang terbaik. Yang penting dalam hidup adalah siapa orang yang mau berbuat baik. Yang terbaik menurut Anda, menurut orang lain belum tentu baik. Yang mana orang baik adalah orang yang mau berbuat baik. Dan yang namanya baik, baik untuk saya, baik untuk Bapak dan Ibu, dan merasa risih kalau kita melihat orang jelek. Itu namanya orang baik. Tapi kalau orang baik menurut wudul sendiri, menurut sendiri dan juga baik menurut Bapak, tapi Bapak dan Ibu cuek kalau ada orang yang perlu dibantu, itu namanya bukan orang baik. Jadi baik untuk dirinya, baik untuk orang lain, dan care, ya, kepada orang lain. Itu namanya orang baik. Oke. Kebermanfaat dalam kualitas secara berkesinambungan, ya, dari kehidupan dunia sampai akhirat.
Makanya ada sedekah itu nggak usah banyak-banyak. Kalau memang nggak mampu. Yang sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting continue. Nah gitu loh. Oke, ini. Itu juga ada hadisnya. Ya. Diukur dengan seberapa besar dia melaksanakan kewajiban sebagai manusia hidup yang telah diatur dalam Islam. Ada tidaknya seseorang dalam Islam itu ditakar dengan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh umat dengan kehadiran dirinya. Oke. Itu makna hidup orang Islam. Oke. Atau hakikat hidup. Ya. Aspek filosofisnya itu sebenarnya. Apa yang harus dilakukan? Nah ini nyampe yang kedua. Seimbangkan fitrah ya, dan kefitrahan manusia. Kalau fitrah itu bawaan lahir. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gawan bayen. Bahasa Inggris apa bahasa Jawa itu? Iya kan. Ya. Ya. Jadi seimbangkan fitrah. Manusia itu semuanya punya fitrah. Apa bedanya dengan kefitrahan? Nah, kefitrahan itu proses. Fitrah yang ada dalam dirinya itu dilakukan nggak dalam kehidupan keseharian. Makanya ada fitrah dan kefitrahan. Kalau dalam bahasa Indonesia rumusnya awalan ke akhiran an itu proses. Awalan pe akhiran an proses. Pemahaman itu proses. Jadi orang itu belum paham. Kalau orang paham. Ya. Nah, tapi kalau pemahaman itu adalah proses. Maka awalan apa saja dengan akhiratan itu proses. Makanya di sini seimbangkan fitrah dan kefitrahan manusia. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul persoalan fitrah ini itu memperoleh perhatian yang sangat besar. Karena kedua sumber tersebut Quran dan Sunnah memiliki perspektif makna tersendiri tentang manusia. Bahwa manusia itu mempunyai fitrah. Oke, ya. Oke. Pointer. Oke. Kemudian istilah fitrah itu tidak ada seorang pun yang menggunakan sebelum disebutkan dalam Al-Quran. Ini hebat ya. Jadi bahasa fitrah itu adalah milik Islam. Dan belum kepake bahasa fitrah itu sebelum turunnya Al-Quran. Oke. Istilah fitrah hanya untuk manusia. Fitrah adalah bawaan alami. Yang ini saya sebut tadi, gawan bayen. Melekat pada diri manusia dari alhamdulillah lahir sampai dengan innalillahi. Jadi fitrah manusia nggak bakalan hilang dari alhamdulillah sampai innalillahi. Kapan innalillahi kita nggak tahu. Nah di sini ada 5 kecenderungan perilaku manusia yang menjadi fitrahnya. Oke, ini ada 5 fitrah. 5 kecenderungan yang berkaitan dengan fitrah manusia. Semua berlaku setiap pribadi siapapun orangnya meski berbeda jabatan, agama, etnis, dan gender. Orang kalau menyebut gender itu bukan laki, bukan perempuan, tapi laki dan perempuan. Orang kadang-kadang membenci gender. Gender hanya istilah saja, Pak. Tapi tahun 80-an gender dimaknai seks. Padahal gender dan seks itu beda. Kalau seks unsur biologis, kalau gender itu wujud manusia laki dan perempuan. Ini materi gender kalau ada waktu saya jelaskan. Biar Bapak enggak membenci. Kadang-kadang jangan sebut-sebut gender. Ngerti gender enggak? Bukan istilah kita ya. Itu ada ilmunya. Dan saya ngajar itu bertahun-tahun. Karena saya dulu kerjanya di BKKBN. Badan Koordinasi Keluarga Berencana. Jadi ngurusin ibu-ibu. Jadi di kantor ibu-ibu. Waktu zamannya gubernur sebelum Sutioso. Dan saya selalu akrab dengan istri gubernur. Sampai terakhir, Faujibo. Itu istrinya nempel terus sama gue. Wah. Lo enggak. Karena dia butuh minta bantuan tentang kegiatan PKK. Jadi butuh konsep, butuh proposal, udah. Kadang-kadang jam 11 malam Pak Bu Sutioso pernah. Pak Huldun udah tidur belum? Memang nungguin telepon ibu. Saya bilang, kamu ada-ada aja gitu.
Enggak, besok saya disuruh turun ke lapangan, suruh nyambut Pak Holdo. Tolong dibikinkanlah pidatonya. Jangan pidato Bu, nanti pidato kelihatan goblok Ibu. Gitu loh. Jadi pointer saja, poin-poinnya nanti bahasanya Ibu yang olah. Iya itu juga nggak apa-apa. Tapi Ibu nggak tidur kan? Tunggu Bu, setengah jam saya kirim kembali ke Ibu email. Jangan tidur Ibu, nggak usah nggak tidur, saya gitu. Nurut itu. Nah, akhirnya saya bikinkan pointer 1 halaman, 10 poin. Apa yang perlu dipidatokan. Kemudian saya kirimkan. Bu, tolong dibuka Bu komputernya. Iya Dun, saya masih di depan komputernya. Tolong dibaca. Nanti Ibu print. Jadi kelihatan pinter itu. Wah, paham Bu, gitu. Saya gituin nggak pernah marah itu. Oh, akhirnya ada perubahan Bu. Enggak, cukup. Udah ya saya mau tidur, besok berangkat pagi. Ya, udah. Dan itu berulang-ulang ya seperti itu. Ya. Ya. Jadi saya udah paham ibu-ibu. Karena kumpulnya sama ibu-ibu. Jadi kalau ibu di tengah-tengah ceramah kemudian tidak membuat ceramah sendiri, itu bukan ibu. Ya. Ya. Kalau bapak itu lain. Kelihatannya serius tapi sebenarnya jadi orang punya khas masing-masing lah ya. Coba kalau sekarang masih ceramah sendiri itu di mana-mana itu ibu-ibu. Bapak juga ada tapi jarang. Tapi kalau bapak yang tidur banyak. Dan kelemahannya penceramah satu, tidak boleh dalam ilmu komunikasi itu menegur orang yang ngantuk. Nggak boleh. Misalkan Yasir ngantuk. Yang kenal yang muda aja yang saya kenal. Tolong Pak Wahid itu Yasir ngantuk itu, bangunin. Wah. Orang kan lihat semua Yasir kan. Begitu terbangun kaget. Orang lihat semua, malu dia. Nggak mau dengerin lagi sama gue. Nah, gitu loh. Dan lagi, kalau lagi ceramah ada yang ngobrol sendiri, jangan ditegur. Itu tidak boleh menurut ilmu komunikasi. Tolong itu yang di belakang dekat tembok itu jangan ngobrol sendiri. Orang akhirnya kan melihat ke sana semua kan. Malu dia. Antipati. Besok yang ceramah siapa? Huldun. Ah, nggak mau denger saya. Wah, gitu. Itu luar biasa. Ilmu memang luar biasa. Yang penting satu, bagaimana penceramah itu bisa membuat orang tidak tidur dan tidak ngomong sendiri. Itu bukan pekerjaan enteng, berat itu. Ya. Ya. Nah, paling-paling saya nanya kayak gini Pak. Ini saya nanya Bapak yang tengah. Pak, kalau Bapak lagi ngomong, nah, kemudian yang dengerin ada yang ngomong sendiri, perasaan Bapak gimana? Ah, kesel ya. Nanyanya ke sini tapi ngantemnya ke sana. Gitu loh. Yeah. Loh enggak, itu caranya. Itu cara dalam ilmu komunikasi. Jadi enggak boleh langsung. Makanya ibumu rame kayak apa, aku enggak pernah mau negur. Syukur-syukur ya, ini ibu-ibu di sini enggak anteng. Ya enggak apa-apa lah. Ya. Itu kalau sama dasat itu setan gitu. Iya kan? Kalau di YouTube ada orang main HP, ibu bapak tahu nggak ngerti di sini ada setan? Nggak tahu. Ada yang pegang HP? Ada. Itu setan itu. Itu bahasanya dasat. Coba di YouTube buka. Kalau saya enggak ya. Oke, ini 5. Ini termasuk fitrah manusia. Setiap pribadi pasti menyenangi kebenaran, ya kan? Itu dari mulai lahir sampai mati. Yang dibantu dengan penalaran yang logik. Jadi kalau orang mencari benar salah itu harus pakai otak. Ya, makanya kalau Bapak dialog, kemudian diskusi dengan orang, sudah ngomong pokoknya, nah, pokoknya gini, udah. Bapak berhenti. Mas, kalau gitu atau Pak, kalau gitu kita keluar aja.
Udah sekarang duel, siapa mati duluan. Ya. Enggak, kalau udah pakai pokoknya, nah itu peluang untuk masuk ide kepada dia enggak akan ada. Kalau orang sudah kayak gitu, ajak keluar aja, berantem aja udah. Oke. Kalau Bapak prinsipnya mencari benar salah, itu yang dipakai otak. Tapi kalau Bapak mencarinya menang kalah, itu bukan otak, tapi okol. Oke. Nah, Bapak Ibu tinggal milih, mau menang kalah atau benar salah. Dan kalau Bapak menang kalah, itu berarti Bapak melawan fitrah. Karena tidak ada seorang pun yang tidak senang kepada kebenaran. Oke? Loh, ini ada ayatnya loh. Nanti tanya, ayatnya ada enggak? Qulil haqqo mir rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Allah itu sangat demokratis. Ngomonglah Anda yang benar. Karena kebenaran datang dari Tuhan. Kalau lu mau mukmin syukur, kalau mau kafir silahkan. Nggak ada agama sedemokratis Islam. Ya. Jadi kalau ada orang menerangkan tentang demokrasi, kuno itu. Konsep Islam sangat jelas. Oke. Ada ibu dan bapak di sini masuk Islam. Diem ya, senang aku diem. Oke. Nggak ada satupun yang dipaksa. Makanya Allah membuka peluang. Udah lu ngomong yang bener lah. Nah, kalau mau mukmin ya silahkan, kalau mau kafir juga silahkan. Luar biasa. Jadi ada pilihan. Makanya agama Islam luar biasa. Ya. Ini fitrah manusia selalu berorientasi kepada yang baik. Fitrah manusia selalu berorientasi pada yang baik. Bapak senang yang baik-baik kan? Nah, kalau yang benar tadi contohnya ngentit lah. Ngentit nyolong, gitu loh bangsa itu. Nyotet itu. Setiap itu mau dilakukan pasti nurani Bapak menegur. Jangan Pak, jangan Pak. Cuma pikiran Bapak enggak apa-apa sekali-kali. Ini akhirnya terjadi kontradiksi. Nah kalau terjadi kontradiksi Bapak nekat melakukan itu berarti dalam diri satu wadah itu terjadi kontradiksi. Pasti nggak benar hasilnya. Makanya Bapak Ibu kalau mau melakukan sesuatu dialoglah dulu antara pikiran dan nurani. Begitu ada kesepakatan lakukan. Tapi kalau di pikiran benar tapi nurani bilang jangan lakukan. Masa dalam diri satu wadah saja, satu jasad terjadi perbedaan. Kalau pikiran iya, hati iya, lakukan. Ya. Tapi kalau pikiran iya, pikiran tidak, nah ininya iya, nah, kemudian orang itu, gimana sih masa kayak gini gak boleh gitu loh, karena di sini diomongin, nekat, hasilnya juga enggak. Cuma di sini ada catatan, sebagai sebuah pilihan etis. Jadi baik dan buruk itu adalah berkaitan dengan etis, ya, yang akan menenteramkan hati dan perasaan. Kalau yang benar bertumpu pada penalaran logis, jadi kalau yang benar dasarnya itu pikiran, tapi kalau yang etis dasarnya itu adalah kepatutan. Makanya etika dengan akhlak itu berbeda. Kalau etik itu adalah etika, itu adalah kebiasaan orang yang dasarnya perilaku orang yang dasarnya adalah kebiasaan di mana orang itu tinggal. Makanya etika orang Batak dengan etika orang Madura beda. Tapi kalau yang namanya akhlak dasarnya jelas Quran dan Sunnah Rasul di seluruh dunia gitu. Tapi kalau etika enggak, etikanya orang Amerika dengan orang Indonesia beda. Kalau orang Amerika memberikan sesuatu itu tangan kiri, kayak gitu. Itu sopan. Kalau tangan kanan malah enggak itu. Yang sopan malah tangan kiri. Saya enggak pernah dikasih oleh prof, ya waktu saya sekolah dibayarin. Nah, saya kebetulan dulu pernah ambil S2 di luar. Itu kalau dikasih makalah udah, Munji ini makalahnya udah dikoreksi. Pakai tangan kiri. Enggak pernah tangan kanan. Oke. Hebat kan? Itu sopan.
ciuman di depan orang sopan itu. Ya karena etika dan budaya yang ada. Jijik kalau menurut agama, dan itu tidak dibenarkan oleh. Oke. Saya 2 tahun dulu 92 94. Oke. Udah lama ya. Oke, satu menyenangi kebenaran, yang kedua menyenangi kebaikan atau selalu berorientasi kepada yang baik. Nah ini kemudian ayatnya ada, ma asobaka min hasanatin faminallah wa man asobaka min sayyiatin famin nafsik warsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Jelaskan apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah semuanya dari Allah. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa bersyukur. Maka dari kesalahan dirimu sendiri, kalau itu dan apa saja bencana yang menimpamu, itu adalah dari sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Oke, yang ketiga, senantiasa mencintai keindahan. Bohong kalau orang tidak, itu fitrah bawaan. Makanya ibu-ibu sering di rumah itu sama bapak kadang-kadang berantem gara-gara geser tempat kursi aja. Jangan di situ itu bunganya di situ. Jangan di situ, jelek itu. Oh, berantem itu. Gara-gara menempatkan sesuatu di rumah. Ya. Karena indahnya ibu dan bapak ternyata beda. Tapi dua-duanya senang keindahan. Itu fitrah bawaan manusia. Oke? Makanya seimbangkan fitrah dengan kehidupan. Ya satu saat ngalah bapaknya atau satu saat ibunya yang ngalah. Kalau nggak ada yang ngalah ya semuanya jangan dilakukan. Jadi itu ngalah semua. Belgedes itu. Oke. Fitrah manusia selalu mendambakan kedamaian. Itu jelas. Wong namanya Islam itu namanya damai. Ya. Salimah. Ya. Kalau Islam itu bentukan dari rubai mujarrad. Aslama yuslimu islama. Itu bahasa pesantren. Nggak ada salima yaslamu Islam, itu nggak ada. Adanya Salman. Tapi kalau aslama. Makanya kata asli dalam bahasa Arab ada kata yang berasal dari 3 huruf, ada yang berasal dari 4 huruf, ada yang berasal dari 5 huruf, ada yang berasal dari 6 huruf. Dan kata Islam yang artinya damai, ya, pasrah, ya, itu dari 4. Namanya rubai mujarrad. Aslama yuslimu islam. Oke. Kalau istaslama yastaslimu lain lagi. Nah, ketemunya nggak Islam. Oke. Tapi ini bukan pelajaran bahasa Arab, ya. Cuma itu sedikit. Fitrah manusia memiliki kecenderungan untuk beriman kepada Allah atau the will in belief in God. Ini bahasa asingnya. Makanya di sini saya sampaikan, ini konsepnya orang kafir aja percaya. Ini Herbert Spencer, seorang filosof, seorang sosiolog. Oke, membagi 3 insting, 3 naluri, 3 fitrah manusia. Yang satu adalah keserba ingin tahuan. Manusia itu ada keserba ingin tahuan. Ini kalau dalam bahasa aslinya insting of apa? Ada ya, keserba ingin tahuan. Kemudian ada insting atau naluri menyembah atau insting of worship. Kemudian insting untuk tetap hidup diakui eksistensi kebenarannya. Nah, itu namanya insting of survival. Oke. Insting keserba ingin tahuan itu dari bayi. Ini saya buktikan pada saat istri saya melahirkan. Apa benar ini? Nah, oke. Begitu lahir kan dipisah antara ibu dan anak, ya kan? Dibersihin semuanya, disedotin hidungnya gitu loh. Karena dulu bidan tin itu yang pertama melahirkan anak pertama. Saya nggak boleh masuk waktu itu. Begitu mau melahirkan saya antar, Pak, Bapak di luar aja. Itu perawatnya. Yang melarang kayak gitu siapa? Saya, Pak. Ada kode etik perawat melawan Bapak atau suaminya masuk ke dalam melihat istrinya melahirkan? Gak ada. Kenapa larang? Kemudian ada dokter yang suka meriksa di situ.
Dokternya juga melarang. Aku bilang, ada kode etik dokter melarang pasien yang istrinya mau melahirkan, suaminya nggak boleh masuk, nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa melarang? Ya udah silakan bapak masuk aja, masuk. Nah kemudian dia cerita, banyak bapak yang masuk pak, tapi bikin repot. Iya, begitu melahirkan bapaknya pingsan, nah kan kurang aja. Nah terus saya cerita, saya itu kerja di BKKBN, ini Bidantin tahu, karena dulu tugasnya di kecamatan sering ketemu sama saya bilang gitu. Oh ya pak, bapak silahkan masuk aja, karena Bidantin itu mau tuh. Akhirnya saya masuk, tunggu ya. Oh, itu dipaksa sama dokter dan 3 perawat. Ayo mujanmu, padahal tenaganya udah lemah. Saya suruh stop, jangan lakukan. Enggak pak, stop, saya bilang gitu. Itu istri gue kok, saya gitu. Itu sudah nggak punya tenaga, jangan, suruh istirahat dulu. Akhirnya diturunkan kakinya. Orang melahirkan kan enggak, kakinya kan iya kan? Nah, begitu berhenti diturunkan. Kemudian saya bilang, Bapak Muslim, dokternya kan Muslim pak, perawatnya Muslim. Ayo bareng sama saya baca Falak Binas ayat kursi. Akhirnya satu itu baca Falak Binas dan ayat kursi. Nah, sama istri saya suruh miring ke kanan, saya lurus punggungnya. Nah, kan jadi seneng dia. Betapa halus sentuhan suami. Itu miring. Itu juga ikut. Nah, setelah itu langsung saya suruh siap-siap lagi. Dan saya bilang pada istri saya, sebelum mengejan Anda ucapkan Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Ya, atau Anda Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata billah. Anda ngejan. Begitu doa itu langsung ucap bro, gitu langsung keluar. Itu bahasa cepat melahirkannya kan, bro, gitu. Itu luar biasa. Akhirnya dokternya geleng-geleng, Bidantin semuanya. Itu bukan karena apa-apa, ya, bukan karena saya, bukan karena semuanya, karena Allah. Saya gitu. Jangan paksain. Ya. Nah, saya 3 anak, saya tungguin istri saya melahirkan. Dan saya mengerti betul betapa sakitnya seorang perempuan melahirkan. Tapi kadang-kadang ada anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Makanya saya kalau ngomong itu selalu mengedepankan ibu-ibu dan bapak-bapak saya belakangnya. Loh, karena ibu luar biasa perjuangan untuk melahirkan saya dan juga anak-anak. Oke, seneng banget ibu. Nah ini keserbaingin tahuannya di mana? Begitu sudah bersih anaknya dibawa ke ibunya kan di kamar. Nah, di kamar saya ikut, Pak, anak ini putranya. Waktu dibopong bayinya itu dia diem sama perawat. Tapi begitu diberikan ke ibu, ini anaknya laki. Nah, diterima. Begitu diterima, ditempelin, itu langsung gerak. Luar biasa. Nah, terus saya bilang, ini menurut ilmu, saya kasih tahu sama istri. Tempelkan ke dada. Tempelkan. Semakin kencang geraknya. Tempelkan. Udah, buka dadanya. Nah, gitu loh. Saya suruh buka. Tempelkan mulutnya ke puting susunya. Seneng banget, langsung cep gitu loh. Dah. Apa itu maksudnya? Itu insting keserba ingin tahu. Karena dia nggak bisa ngomong. Ngomongnya cuma nangis doang. Makanya ibu-ibu nanti sampaikan ke anaknya. Ibu yang cerdas itu adalah begitu menerima anaknya lahir, tolong tempelkan ke dada. Itu langsung bergerak walaupun tadi dibawa perawat diem. Langsung bergerak. Dan dia nggak ngomong. Tapi seorang ibu harus tahu bahwa ini ada yang dicari. Gitu loh. Kalau zaman kayak ibu-ibu kayak gini, bapak-bapak, kalau lagi ngobrol di depan pintu situ, ibu berdua, ngobrolnya senang sekali, cekikikan gitu, senang banget. Begitu ada satu ibu lagi datang, diem dua-duanya. Kira-kira yang datang perasaannya seperti apa?
Nah, pasti pikirannya macam-macam. Ini pasti tadi ngerasain gue nih. Nah, gitu loh. Ini pasti lagi. Padahal apa urusannya, ya kan? Tapi keserba ingin tahuan yang kayak gitu ada. Dan itulah namanya fitrah. Kemudian ingin menyembah, ingin berdoa. Nah, ini bajingan sekalipun. Ya. Ya. Saya tanya sama ibu-ibu, ada nggak pelacur yang melacurkan diri tidak berdoa? Ada? Ada? Pelacur yang melacurkan diri tidak berdoa ada? Nggak ada. Semuanya doa. Minimal semoga atau mudah-mudahan, ya kan? Semoga laris, gitu ya. Ya kan? Atau mudah-mudahan tidak tertular penyakit, ya kan? Dan itu semoga dan mudah-mudahan dialamatkan ke siapa? Ini ada contoh yang ekstrem lagi, yang biasanya jadi maling laki atau perempuan? Laki, ya. Ada nggak maling yang nyolong tidak berdoa? Doa. Pasti berdoa. Mudah-mudahan hasil malingannya malam ini. Ya gitu kan? Semoga tidak ditangkap, ya kan? Dan semoga dan mudah-mudahan dialamatkan siapa. Jadi bajingan sekalipun itu tetap ada insting kepengen bergantung kepada zat yang ada di luar dirinya. Kalau kita Allah, ya kalau orang Kristen Allah, orang Hindu Buddha Sang Hyang Widiwasa, atau Sang Hyang Wenang, atau Sang Hyang yang lain. Oke. Tapi kalau aliran kepercayaan nggak mau nyebut itu, sebutan aliran kepercayaan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, ada semuanya. Jadi bohong kalau ada orang yang tidak percaya zat yang ada. Makanya orang ateis sebenarnya nggak ada, Pak. Coba kalau Bapak yang baju hitam ngomong, saya tidak percaya atau saya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saya tidak percaya kepada Tuhan. Orang ngomong saya tidak percaya kepada Tuhan, ada nggak Tuhan? Hah? Saya percaya tidak ada Tuhan. Ngerti nggak orang itu sebenarnya Tuhan ada? Ngerti. Cuma dia nggak percaya aja, ya kan? Kenapa nyebut Tuhan? Goblok itu. Jadi orang ateis itu goblok itu. Saya tidak percaya adanya Tuhan. Itu Tuhan ada nggak sebenarnya? Ada. Jadi nggak akan bisa menghilangkan insting kepercayaan kita kepada zat yang ada di luar diri kita. Oke. Kemudian yang ketiga ini sering sekali. Ini kalau ibu-ibu senang sekali. Saya melihat ibu-ibu itu ada yang dari sini saya lihat senang. Mukanya ceria gitu. Dan saya yakin itu menjadi ibu yang sangat bagus. Gitu. Kira-kira kalau ibu dengar kayak gitu bagus nggak? Seneng, karena kepengen diakui eksistensi keberadaannya. Wah ibu kalau ketawa itu bikin saya itu nggak bisa ngelupain ibu. Oh seneng banget. Tapi kalau saya ketemu ibu bilangnya begini, Bu, saya melihat ibu dari awal sampai terakhir. Itu tipe-tipe muka ibu yang suka kawin itu. Kira-kira seneng nggak? Enggak. Karena insting ibu atau bapak itu selalu pengen diakui eksistensi keberadaan. Makanya jangan sekali-kali berbuat jelek, ngomong jelek kepada orang lain. Karena orang kepenginnya itu diomong yang bagus. Kamu nyolongnya sekarang sedikit ya? Iya. Ya syukurlah masih sedikit ya. Besok lebih sedikit lagi. Rasulullah ngelarang orang yang suka minum aja. Enggak boleh. Kamu jangan minum. Enggak boleh minum. Enggak boleh. Kamu minum berapa botol sehari? 10. Besok bisa nggak dikurangi 2 botol, 8 aja. Oh bisa ya Rasulullah. Hari berikutnya kurangi lagi 2 botol, bisa nggak? Bisa. Lama-lama habis itu. Udah tinggal 1 ya. Besok setelah 1 Anda minum sehari, besok nggak usah lagi. Oh iya. Nggak bisa. Sama halnya orang larang rokok. Jangan. Aku nggak ngomong apa tukul. Oke, ini langsung ini Allah itu menciptakan 2 perangkat fitrah. Ada fitrah kebaikan dan ada fitrah keburukan. Dan keduanya ini tidak pernah berhenti bersaing untuk menempati posisi yang dominan dalam diri manusia. Oke,
ada fitrah kebaikan, ada fitrah keburukan. Nah ini, kalau fitrah kebaikan ini akan menjadi dominan apabila ada upaya rutin memperkuatnya. Oke? Kita harus waspada terhadap persentuhan raga, asupan makan, minum, seks yang dilakukan tanpa henti, yang akan memberikan peluang diambil oleh fitrah keburukan. Jadi kita harus menjaga, ya. Persentuhan raga, ya apalagi suami istri, ya. Asupan makan, ya, minum, seks dan yang lain-lain. Oke, kendaraan fitrah kebaikan adalah akal. Oke, ini bagus apa enggak, ini kan dipertimbangkan oleh akal kita, disepakati oleh nurani. Oke, nah akal itu bisa ngadat, mogok kalau tidak dirawat dan diperbaiki kerusakan-kerusakannya. Makanya kadang-kadang menolak kebenaran. Nggak apa-apa sekali-kali, gitu loh. Itu lagi ngadat itu otaknya. Ibu sering nggak sekali-kali? Oh sering. Bapak juga ya. Oke, ini kalau fitrah keburukan. Harus dipahami bahwa fitrah keburukan itu mempunyai kendaraan nafsu. Nah bedanya ya. Kalau tadi kebaikan itu kendaraannya akal. Tapi kalau keburukan ini kendaraannya nafsu. Akan terus dipacu di area balapan raga manusia. Oke? Karena nempel. Nafsu akan selalu di depan atau dominan apabila dipelihara, dilatih dan diiyakan seluruh keinginan dan permintaannya. Nah, nafsu kita sering ya, kalau nggak ditahan-tahan, luar biasa itu. Terus, makanya ini dua-duanya harus diseimbangkan. Nah ini falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini juga demokrasinya Allah luar biasa. Allah telah menerangkan kepada manusia jalan kekafiran dan jalan Islam atau ketakwaan. Orang yang mentaati syariat Tuhannya ia pasti selamat di akhirat, dan orang yang suka berbuat dosa pasti rugi di akhirat. Lalu mau milih yang mana? Nah gitu loh. Oke. Jadi alhamaha fujuraha, Allah mengilhami kepada Anda satu keburukan dan ketakwaan. Nah, tinggal pilih. Oke, diperlukan usaha keras manusia untuk terus menjaga keseimbangan bahan bakar kendaraan akal dan nafsu. Bahan bakar akal adalah sifat kemalaikatan atau kesucian. Adapun bahan bakar nafsu adalah sifat hewani. Karakter persaingan yang namanya dominasi itu tidak akan pernah abadi. Nah, terkadang akal sebagai pemenang dan nafsu sebagai pecundang. Oke, atau sebaliknya. Oke, ini tolong perhatikan. Oke. Nah, akhirnya ya, harus dicermati pernyataan-pernyataan di bawah ini. Bahwa persaingan antara akal sebagai fitrah kebaikan dan nafsu sebagai fitrah keburukan pasti akan tetap terjadi. Tapi harus tetap terjaga agar lapangan balapan akan tetap normal sebagai lapangan balapan. Ini pakai istilah lapangan. Manusia seutuhnya adalah manusia yang memiliki sifat kemalaikatan dan sifat hewani. Oke? Kalau manusia sebagai penyandang dua sifat tersebut, kemudian salah satu dari dua yang dominan manusia, ya, tidak akan utuh lagi sebagai manusia. Kalau salah satu dominan mengalahkan yang lain, jadi bukan manusia. Mengapa demikian? Nah, ini pertanyaannya. Jawabnya di sini. Karena ketika sifat hewani dominan yang terjadi adalah hadirnya sosok manusia, tetapi perilakunya kebuasan, kebengisan, dan berperi kebinatangan. Nah, bukan berperi kemanusiaan. Sebaliknya, ketika hanya sifat kemalaikatan yang muncul atau dominan, itu akan mewujudkan sosok makhluk manusia yang tidak memiliki keinginan dan ambisi kehidupan. Karena malaikat itu nggak punya kemauan, keinginan. Ini seperti manusia. Manusia diberikan amanah untuk menjadi pengelola, penyeimbang, ya, dan pemakmur dunia yang fana, tidak abadi. Okay? Allah berfirman juga di sini. Nah, ini dasarnya. Wa ansyakum minal ardi wastakmarukum fiha fastaghfiru tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Allah adalah yang menciptakan kalian dari tanah
dan menyuruh kalian untuk memakmurkan bumi. Oke. Oleh karena itu mohonlah ampun kepadanya, sungguh Tuhanmu maha dekat lagi maha mengabulkan doa kalian. Oke. Bahwa dalam hidup aspek pengendalian diri atau dalam aplikasi manajemen namanya personal mastery adalah sebagai salah satu piranti alat media penyeimbang. Oke. Agar kita tidak menjadi manusia sebelah, tidak utuh fitrahnya, karena salah satu lebih dominan dengan yang lain. Jadi aspek pengendalian diri sangat penting. Contoh pengendalian diri atau personal mastery kayak gini, Pak. Misalnya Pak Yasir mau mukul orang, mau mukul orang, ini badannya gede banget, mau mukul. Mikir, begitu mau mukul, siapa tahu nanti dia balas pukulannya lebih keras. Wow, gitu, nggak jadi itu. Itu namanya pengendali. Tapi Yasir nggak mau mukul, mau ludahin aja orang itu. Ntar ludahin mukanya. Tapi dia mikir, siapa tahu dia kalau balas ludahnya lebih bau ketimbang ludah saya. Itu jadi nggak jadi itu. Ya. Makanya setiap kali mau melakukan, Anda tempelkan apa yang mau dilakukan kepada orang lain. Mau mukul mikir, siapa tahu pukulan dia lebih keras. Mau ludahin mikir, siapa tahu ludah dia lebih bau ketimbang ludah kita. Nggak jadi itu. Oke, itu namanya personal mastery dalam ilmu manajemen atau pengendalian diri. Ini prinsip. Nah ini udah terakhir. Kalau orang menyebut orang mentalnya rusak, gitu loh. Karena yang nanya sebutan mental itu adanya pikiran, kepercayaan, keinginan, hasrat, dan lain-lain. Itu namanya mental. Oke. Nah bagaimana ini disebut penyeimbang kefitrian, dan ini adalah sebagai prinsip pembelajaran. Orang punya mental, punya pikiran, kepercayaan, keinginan. Nah keinginannya itu, pikirannya, kepercayaan nggak akan bisa ditangkap oleh orang lain kalau nggak diomongkan. Maka perlu ada omongan. Dan kalau cuma ngomong doang tapi nggak melakukan namanya omdo. Ngomong doang, jarkoni, ngajar tapi orang lakoni. Dan itu banyak yang kayak gitu sekarang ya. Bohong atau pembohong berat. Nah jadi harus ada perbuatan. Tapi yang paling penting sini, antara mental, perbuatan, dan perkataan harus ada konsistensi. Oke? Konsisten. Jadi kalau lo ngomong ya cocok lah apa dengan yang diomongkan Anda lakukan. Gitu. Makanya ada 3 kan, mental, perbuatan, dan perkataan. Oke, itu kunci. Nah ini, udahan. Ini yang terakhir. Sebenarnya saya nerangkan ini aja udah bubar bisa itu, bubar aja. Ini saya ingatkan, Allah menciptakan manusia itu fitrah, ya, artinya suci. Tapi dalam ayat Al-Quran tidak menyebut fitrah saja, tapi hanif. Okay? Jadi Allah menciptakan manusia itu ada fitrahnya dan selalu cenderung berbuat baik. Hanif itu cenderung berbuat baik. Dan nggak pernah Allah menciptakan hambanya yang disebut manusia itu untuk berbuat jelek. Okay? Ya, pasti cenderungnya berbuat baik. Okay? Makanya kalau tidak ada yang berbuat jelek, kita pasti risih. Itu bapak kok ngomongnya kayak gitu, itu ibu kok ngomongnya kayak gitu, ya kan? Iya. Karena hanif, sebenarnya orang terlahir oleh Allah itu cenderung berbuat baik. Jadi kalau orang berbuat jelek itu sebenarnya bukan maunya Allah. Itu maunya manusia sendiri. Makanya antara fitrah kesucian manusia dilahirkan ke dunia dan kecenderungan berbuat baik itu untuk apa sebenarnya? Adalah untuk meraih kenikmatan hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa sabu jagat katanya. Jagatnya siapa? Nah, ini fitrah dan hanif itu sebenarnya dalam diri manusia ada jasad, wadah kita. Kemudian ada akal, ada hati. Masing-masing 3-nya itu ada makanannya. Harus dikasih makan. Makanan jasad itu disebut at-ta'am. At-ta'am itu apa? Nasi, bakso, sambal terasi, Kentucky, McDonald, apa aja lah ya. Itu namanya. Tempe, tahu gitu loh. Oke.
Itu kasih makan. Tapi dengan catatan menurut agama Islam itu adalah yang halalan, yang halal dan bagus. Kemudian akal. Akal makanannya apa? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi otak kita harus diisi terus. Kalau kepengen tuanya kita tidak linglung, latih yang akal itu selalu kontraksi. Jadi terlalu bekerja. Dan salah satu yang sudah sepuh-sepuh kayak saya juga, biasakan baca Al-Quran habis subuh sampai sholat duha. Kemudian lagi sore habis maghrib sampai isya. Dan itu saya tanamkan kepada keluarga saya. Bukan sok kepengen cerita, tapi itu yang terbaik menurut Rasulullah. Baca Al-Quran yang terbaik adalah habis maghrib sampai isya dan habis subuh sampai duha. Itu sehari bisa 2 juz. Dan saya sama istri selalu bareng. Habis subuh sampai duha. Dan habis maghrib sampai isya. Kecuali kalau ada tamu. Nanti akan berubah waktu. Dan itu sebulan biasanya hanya 15 hari cukup. Untuk khatam Al-Quran. Sebulan 2 kali. Ada teman saya yang luar biasa tinggal di Harapan Jaya. Namanya Pak Kasno. Nah ini Pak, ini tahu. Pak Kasno, dia wartawan Tempo. Ibunya umurnya 92 tahun. Tapi nggak linglung itu. Oke? Kalau anak cucunya datang ke rumah ibu, diem. Ya. Ke rumah ibu itu anak cucunya nggak boleh. Kamu jangan sentuh dan jangan ke dapur. Kamu semua adalah tamunya ibu. Nah, jadi yang bikinkan minum semuanya ibu. Umurnya 90 tahun, matanya masih hebat. Gitu. Pendengarnya luar biasa. Ya. Dan meninggalnya memang di umur 94. Itu yang bikin semuanya. Kemudian ditanya sama anak dan cucunya, rahasianya nenek itu apa sebenarnya? Nah gitu loh. Dia jawab. Nanya. Ini kamu suka baca Quran enggak? Nah, sama anak cucunya. Suka nek. Khatam berapa kali? Nah, kadang sebulan, kadang 3 bulan, kadang setahun gitu loh ya. Macam-macam. Terus dia nanya, dia bilang, saya sebulan itu khatam minimal 6 kali. Ya. Tapi rata-rata saya khatam sebulan 9 kali. Bayangin, sampai umur 92. Dan habis sholat wajib itu 1 juz tuh. Jadi 5 juz setiap hari. Bayangin. Dan bisa khatam sampai 9 kali. Dan itu rahasia nih. Oke. Itu pengetahuan. Ibu bapak punya hati? Oke. Ya. Sudah? Oke, saya teruskan. Yang ketiga, makanannya hati itu zikrullah. Ibu-ibu makanan jasad apa? Nasi. Rebusan singkong ya. Ya. Bangsanya, tapi yang penting halal. Makanan akal itu ilmu pengetahuan. Salah satunya forumnya seperti ini. Makanan hati itu zikrullah. Tapi ini tiga-tiganya harus simultan, bersamaan. Jangan di sini udah makan barang haram ya, babi ya apa aja diembat gitu loh. Ya. Nanti begitu pulang baru ingat Allah. Jijik itu. Itu nggak bisa. Ini harus dilakukan secara simultan, bersamaan. Nggak boleh. Tidak. Nah kalau itu dilakukan, ini tiga-tiganya dikasih makan dengan makanan yang ini, insya Allah kita menjadi orang yang sangat bagus sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Mudah-mudahan ya. Karena dikasih makanannya benar. Jadi jasad dikasih makanan yang seperti biasa kita makan, akal kita kasih makanan ilmu pengetahuan, dan hati dikasih makanan zikrullah. Oke, dan ini harus dilakukan dengan jujur dan ikhlas.
Kalau nggak jujur dan ikhlas, ya lucu. Jangan ganggu ibu, lagi doa. Nanti nggak jujur, nggak ikhlas. Wah, itu doa marah-marah. Jijik ya. Oke, mudah-mudahan nggak ibu ya. Syukron kasih. Wah, tepuk tangan terus ya. Oke. Oke. Kenapa saya kasih suara tepuk tangan? Ketimbang nggak ditepukin ibu, ya mendingan tepukin komputer aja. Belgedes itu. Oke. Ini ada pertanyaan? Oh, ditutup. Ini udah selesai kata apa? Ini ditutup dulu. Saya nutupnya simple. Jangan sekali-kali ibu nutup ceramah di mana saja bahwa kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu semuanya adalah manusia. Kita adalah sebagai manusia, kelamaan itu. Jadi orang udah nggak mau dengerin lagi nanti. Jadi sampaikan saja. Apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, semuanya sampaikan dengan sengaja. Kan ada bilang-bilang, sengaja maupun tidak sengaja gitu kan, nggak usah itu. Kelamaan. Jadi semua yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, semuanya saya sengaja. Tapi dalam kesengajaan, ada yang tidak berkenan bagi ibu dan Pak, maafkan saya. Jangan minta maaf. Belum tentu dikasih. Ini kelemahan orang Islam kan kayak gitu. Saya misalnya ngomong kayak gini, ada yang tersinggung, saya minta maaf, enak aja minta maaf, ya kan? Makanya orang Islam itu mengajarkan maafkan saya. Ya, dan saya siap memaafkan ibu saya semua dan bapak, ya. Oke, jadi jangan sering minta maaf. Ya. Kalau orang sering minta maaf, sadar atau tidak sadar orang itu sering berbuat salah. Tapi berbanyaklah memberi maaf. Makanya dalam Lebaran Idul Fitri tidak ada saling minta maaf, tapi saling memaafkan. Mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita meraih yang luar biasa.